Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bapak. Siang Pak. Siang Bapak. Siang Bapak. Ya, makasih. Udah pada sholat belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah udah. Udah makan kan? Belum. Sudah. Ya, kalau sudah, alhamdulillah. Semoga belajar hari ini tetap semangat, walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun kita tatap maya, tapi kita tetap semangat dan jangan lemas, ataupun kata orang Serangnya jangan aja kendor, kata orang Serang. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, Neneng Hamidah. Hadir Bapak. Hadir. Hadir Anastasia. Bapak hadir. Oh, ya. Hadir Bapak. Hadir. Ana Yuliani. Pak. Hadir. Istia Rahayu. Hadir Bapak. Hadir. Rizky Anggraini. Hadir Pak. Hadir. Siti Supriya. Hadir Pak. Ipat Rahmawati. Pat. Ya, karena kayaknya ada kendala jaringan, mungkin untuk masuknya agak lelet. Nah, alhamdulillah pada semangat hari ini Bapak sudah mengabsen kalian. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian tetap semangat, supaya belajar kita harus tetap semangat. Setuju? Setuju Pak. Setuju. Nah, ya, kita mulai ya bareng-bareng. Bapak akan mimpin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kasih tepuk tangan untuk kalian kita semua. Nah, selanjutnya yaitu sebelum memulai pelajaran ini, Bapak akan membuka pelajaran hari ini dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran hari ini, apakah udah tahu pelajaran apa, anak-anak semua? Belum Pak. Belum Pak. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tentang yaitu perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, tahu nggak perubahan wujud benda? Anak-anak semua? Tahu Bapak. Tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, lanjut aja. Karena tidak ada yang tahu. Nah, di sini yaitu perubahan wujud benda sendiri yaitu disebabkan adanya perubahan lingkungan sehingga berubah bentuk bendanya itu. Nah, misalnya seperti adanya panas, terus ada dingin gitu. Itu namanya perubahan
wujud benda. Nah, yang pertama di sini ada beberapa wujud benda, yaitu yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda padat. Nah, pengertian benda sendiri yaitu suatu yang memiliki massa yang menempati ruang, itu yang namakan benda. Tuh. Lanjut, Mas. Nah, di sini dapat digolongkan dari perubahan wujud benda tersebut itu ada 3 yang tadi udah Bapak sebutkan. Yang pertama yaitu benda padat. Apa sih benda padat? Nah, ada yang tahu? Silahkan anak-anak semua. Yang bentuknya padat bukan Bapak? Ya, bisa. Kayak seperti contohnya kayak gimana? Batu. Nah, batu, bisa kayu. Nah, seperti contohnya ini nih, kayu. Ini contoh dari benda padat. Nggak bisa diremas. Itu contoh benda padat. Nah, di sini benda padat dapat diubah bentuknya. Benda padat dapat berubah bentuk karena perlakuan tertentu. Perlakuan tersebut diantaranya karena ditekan dan dipukul gitu. Nah, yang tadi itu contohnya bentuk benda padat. Nah, di sini ada bentuk padat tetap, itu sifatnya ya. Sifatnya seperti bentuk benda padat tetap, terus bentuk benda padat selalu tetap, dan sifatnya keras seperti yang tadi kayak kayu, terus batu dan lain sebagainya, itu namanya bentuk benda padat. Nah, selanjutnya di sini ada benda cair. Nah, apa sih benda cair? Anggi, benda cair? Pak. Kayak air. Ya, kayak air. Contohnya ya itu. Nah, di sini benda cair tersebut benda yang sifatnya dan bentuknya bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena itu mencair. Contohnya seperti air, terus minyak, terus kecap. Nah, kenapa bisa berubah? Nah, supaya itu dinamakan benda cair. Nah, berubahnya itu sesuai dengan wadahnya. Nah, kan air bisa ditaruh di dalam gelas, itu berubah mengikuti tempat atau wadahnya tersebut. Nah, itu namanya benda cair. Ngerti? Ngerti anak-anak? Halo, Iya Bapak. tidur kayak ini. Siang-siang enak tidur. Tidak Bapak. Ya, lanjut. Nah, di sini ada sifat benda cair. Sifat benda cair. Nah, yang pertama itu bentuk benda cair berubah sesuai dengan tempatnya. Yang tadi udah Bapak bilangin, kayak air ditaruh di gelas ataupun di tempat teko ataupun di gayung dan sebagainya, itu akan mengikuti tempat atau wadahnya. Nah, yang kedua itu permukaan benda cair selalu datar. Nah, nggak bakalan, walaupun itu ditaruh di gelas, nggak bakalan bergelombang, tetap air itu akan selalu datar gitu. Ngerti? Nah, yang ketiga itu benda cair menekan ke segala arah. Ya benar. Jadi air itu enggak satu arah doang, tapi selalu ke, kayak misalkan air laut. Air laut tuh segala arah, bisa menekan ke segala arah itu. Ngerti? Ngerti kan anak-anak? Ngerti, Pak? Udah jelas?
Jelas? Jelas, Bapak. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, yang ketiga itu ada benda gas. Nah, benda gas ini memang sulit diamati, akan tetapi keberadaan benda gas dapat dirasakan. Contohnya seperti apa? Ya anak-anak, contohnya seperti apa? Anak, senyum-senyum aja ya anak. Saya murah Contoh, iya contoh benda Oksigen, Pak. ya oksigen. oksigen. Terus apalagi uap ya uap. Tuh, itu contoh dari benda gas. Nah, dan di sini ada sifatnya, ada sifat-sifat gas. Yang pertama yaitu benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai dengan wadahnya, sama dengan benda cair. Nah, gitu. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah, sama sifatnya dengan benda cair tersebut. Nah, itu di sini ada yang kurang jelas ataupun sudah mengerti? Anak-anak, Pak, Mengerti, Bapak. jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, Bapak akhiri aja. Nah, di sini sebelum mengakhiri, nanti Bapak akan mengasih oleh-oleh buat kalian di rumah. Walaupun di rumah aja, tapi tetap ada oleh-oleh, yaitu apa? Tugas. Nah, nanti Bapak akan kirim tugasnya lewat grup WA ya. Kalau misalkan kurang ngerti, silahkan ditanya di grup kelas saja ya anak-anak. iya Bapak. Iya, Pak. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya, selanjutnya yaitu ya kalau udah pada ngerti, Bapak akhiri saja dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.